Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema unsur-unsur atau komponen peta. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberikan kemudahan. Dari judul materi tentang unsur-unsur atau komponen-komponen peta, kita akan membahas sekitar penggunaan, pengertian, kemudian apa saja yang termasuk dalam komponen peta. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang ruang, interaksi antar ruang, kemudian saling bergantung, kemudian juga interaksi antar keruangan itu dapat berupa apa saja. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, supaya pelajaran kita fokus, tidak kemana-mana, dan kalian paham, kemudian juga dapat menjawab dari pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian peta. 2. Kalian harus dapat mengungkapkan kegunaan peta. Yang terakhir, ketiga, kalian harus dapat menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen peta. Mari kita bahas satu persatu. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala atau perbandingan. Jadi, gambaran permukaan bumi, bidang datar ya, bidang datar berarti persegi panjang, diperkecil dengan menggunakan skala atau perbandingan. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang dapat kita terima, kemudian dapat memudahkan kita untuk melihat lokasi yang kita maksud, yang kita tuju, lokasi yang kita ingin ketahui. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang kita butuhkan. Nah, itu. Kemudian, sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya itu ada 8. Yang pertama adalah adanya judul peta. Yang kedua, skala peta. 3, orientasi utara. 4, simbol peta. 5, garis koordinat. Insert, kemudian legenda, dan terakhir 8 adalah sumber peta. Mari kita bahas satu persatu. Komponen peta yang pertama adalah adanya judul peta. Lihat, perhatikan peta yang ada pada layar. Judul peta adalah bagian yang menunjukkan isi suatu peta. Nah, coba kalian lihat yang pertama apa judul petanya? Ya, peta Indonesia bukan? Kemudian yang kedua, apa judul petanya? Judul petanya adalah Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Bali. Jadi kedua-duanya memiliki judul. Ya, ada judul. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah skala peta. Apa itu skala peta? Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, 1 berbanding 1 juta. Artinya, jarak 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm di lapangan atau keadaan sebenarnya. 1 juta cm sama dengan 1 kilometer di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu skala angka dengan skala garis. Skala angka dengan menggunakan angka. Perhatikan contohnya yang seperti di atas. 1 berbanding 1 juta cm.
Skala garis yaitu skala yang menggunakan garis dengan ukuran tertentu. Skala garis biasanya ada dalam kolom legenda. Perhatikan contohnya. Nah, itu ada 0 cm, di bawahnya 0 km. 0 cm 1, 2, 3, 4. 0 km 5, 10, kemudian 15 dengan 20. Mari kita baca skala garis itu. 1 cm sebanding dengan 5 km. 2 cm sebanding dengan 10 km. Terakhir, 3 cm sebanding dengan 15 km. Terakhir, 4 cm sebanding dengan 15-20 km. Nah, begitu. Jadi ada 2. Kemudian komponen peta yang ketiga adalah orientasi peta. Apa itu orientasi peta? Orientasi peta biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuknya ditunjukkan oleh simbol panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di bagian peta. Perhatikan gambar dari orientasi peta. Ada ya, jadi arah panah selalu menunjukkan peta. Kemudian arah di bawah, diperhatikan orientasi yang kedua, yang gambar di bawah, yang selalu menunjukkan di atas arah mata angin itu. Di atas ada utara, kemudian di bawah utara ada selatan, kemudian di sebelah kiri ada bagian barat, sebelah kanannya ada timur. Lalu ada utara dengan timur, ada jarak diselingi oleh timur laut. Ini biasanya suka dinyanyikan oleh anak-anak ya, untuk menghafal dari arah mata angin. Kita coba dengan menyanyikan sebuah lagu, atau kita nyanyikan. Yang pertama adalah utara. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Oke, segitu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta yaitu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah simbol titik. Nah, kalian lihat di peta suka ada yang begini, kotak dengan warna merah, itu artinya ibu kota negara. Kemudian lingkaran, di atas lingkarannya juga ada lingkaran berkotak merah, itu artinya ibu kota provinsi. Kemudian lingkaran, kemudian di tengahnya titik, itu ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian lingkaran saja, itu menandakan kecamatan. Kemudian di bawah ada jangkar ya, menandakan pelabuhan. Kemudian ada gambar pesawat, itu bandar udara. Kemudian ada gambar segitiga, artinya gunung api tidak aktif, artinya tidak membahayakan atau mati. Kemudian yang terakhir adalah segitiganya berwarna merah, bahwa itu melambangkan gunung berapi. Itu simbol yang pertama. Simbol yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Perhatikan simbol garis berikut ini. Lihat garis yang bercabang menunjukkan sungai. Kemudian garisnya ada 2, jalan raya. Kemudian yang berikutnya adalah garisnya lurus berwarna kuning, jalan lain, desa atau jalan alternatif. Kemudian di sana garisnya ada titik-titik, batas negara. Kemudian ada batas provinsi dan terakhir batas daerah.
Itu simbol yang kedua. Simbol yang ketiga adalah simbol warna, yaitu simbol yang menggunakan warna. Tapi tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Lihat, ini salah satu contohnya. Yang pertama adalah hijau muda. Itu menandakan bahwa adanya ketinggian daratan 0 sampai 100 meter. Kemudian lihat gambar yang sebelahnya, warna coklat. Itu kenampakan ketinggian daratannya sekitar 3.500 sampai 400 meter. Begitu seterusnya. Jadi simbol warna itu lambang yang menggunakan warna. Kemudian yang keempat adalah simbol area. Simbol area ini menunjukkan objek yang digambarkan. Biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Perhatikan contoh simbol area berikut ini. Lihat, itu gambarnya bulat, menunjukkan, kemudian ada warna biru, itu menunjukkan danau. Kemudian masih bulat lagi, tapi ada bintik-bintiknya, rawa. Kemudian sawah, formasi batuan kapur, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan simbol area atau simbol daerah. Lalu kita lanjutkan, setelah simbol itu adalah komponen peta yang keempat. Komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Yaitu garis hayal pada peta berupa garis lintang dan garis bujur. Ya. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis hayal atau imajiner yang membentang secara vertikal melingkari bumi sehingga menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi, sehingga membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bujur barat dan bujur timur. Kemudian apa yang disebut dengan garis lintang? Garis lintang yaitu garis imajiner yang membentang secara horizontal melingkari bumi sehingga membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian utara dan bagian bumi selatan. Perhatikan gambar globenya, mana itu garis bujur, mana garis lintang. Lihat ya, dari gambar itu ada garis tebal. Garis tebal yang pertama adalah garis lintang, kemudian yang kedua adalah garis bujur. Yang begini adalah garis lintang. Kemudian yang vertikal ke sini itu adalah garis bujur. Membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Itu adalah garis bujur. Kemudian garis lintang sekali lagi membagi bumi menjadi dua. Lintang utara kemudian lintang selatan. Maka garisnya adalah horizontal seperti ini. Oke, lanjut. Itu berarti pada peta ada garis hayal ya, biasanya berbentuk kotak-kotak. Kemudian komponen yang berikutnya atau yang keenam adalah insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Perhatikan peta Kalimantan tersebut. Lihat kotak kecilnya. Kotak kecil yang di atas menunjukkan bahwa Kalimantan itu berada di antara pulau-pulau lainnya. Di sebelah baratnya ada Sumatera, kemudian di bawahnya atau di sebelah selatan ada Pulau Jawa dan benua Australia. Kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Sulawesi. Jadi itu contoh dari inset.
ya peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Komponen berikutnya yaitu legenda. Apa itu legenda? Nah, legenda itu menunjukkan keterangan sebuah objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek apa yang ada pada wilayah yang dipetakan. Kalian lihat itu contohnya, garis merah menunjukkan jalan utama, kemudian garis biru jalan alternatif. Terus kalian baca isi dari legenda tersebut. Ya, jadi sekali lagi legenda itu berisi keterangan tentang simbol pada peta. Keterangan, legenda artinya keterangan. Kita lanjut yang terakhir, yang ke-8, sumber peta. Nah, sumber peta itu menunjukkan orang atau lembaga pembuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang peta dan komponen-komponennya. Apabila disimpulkan, komponen-komponen peta itu terdiri dari judul peta, skala peta, orientasi peta, kemudian simbol peta, garis koordinat, insert, kemudian legenda, dan sumber peta. Sesi selanjutnya adalah sesi evaluasi. Sesi evaluasi berarti sama dengan tujuan pembelajaran. Kita tulis atau kalian dengarkan baik-baik pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan pengertian dari peta. 2, apa kegunaan peta? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen peta. Nah, demikian 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga pengetahuan dan wawasan kalian semakin bertambah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.